Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Latifa dengan NIM 29022-520 dari Prodi Akuntansi semester 4 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI CPR BIA. Materi UTS yaitu struktur laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu unsur pelaporan penting yang tidak dapat dilewatkan dalam sebuah bisnis. Laporan keuangan adalah produk terpenting yang dihasilkan divisi finansial perusahaan. Di dalam laporan keuangan yang ideal ada 5 komponen penting yang tergabung dalam struktur modal atau kapital struktur, yaitu yang pertama, laporan laba atau rugi, yang kedua, laporan perubahan ekuitas, yang ketiga yaitu laporan neraca, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan atau COK. Struktur laporan keuangan menurut dari buku Erlangga yaitu Akuntansi Intermediate dari Bapak Rudianto. Struktur laporan keuangan yaitu ada yang pertama yaitu laporan keuangan dan unsur-unsurnya, yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan posisi keuangan, yang kelima laporan arus kas, yang keenam catatan atas laporan keuangan, yang ketujuh integritas akuntan. Unsur laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2012, yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan, yang keenam laporan posisi keuangan komparatif. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi yaitu laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang pertama yaitu laba bersih seringkali digunakan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan. Yang kedua yaitu unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba bersih adalah pendapatan dan beban. Yang ketiga yaitu pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan beban, dan juga laba bersih sebagian tergantung pada konsep modal serta pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan ketika membuat laporan keuangan. Manfaatnya yaitu yang pertama mengukur kinerja masa lalu, yang kedua meramalkan kinerja masa depan, yang ketiga yaitu menentukan resiko atau ketidakpastian arus kas tertentu. Cakupan laporan laba rugi komprehensif, yang pertama pendapatan, yang kedua harga atau beban pokok penjualan, yang ketiga beban pemasaran, yang keempat beban administrasi dan umum, yang kelima pendapatan dan beban lain-lain. Keenam laba atau rugi dari entitas asosiasi, yang ketujuh laba atau rugi dari operasi yang dihentikan, yang kedelapan laba atau rugi, yang kesembilan pendapatan komprehensif lainnya, yang kesepuluh beban pajak, yang kesebelas laba untuk pemegang saham minoritas, yang ke-12 yaitu laba per saham. Laporan perubahan ekuitas. Selain laporan laba rugi komprehensif, entitas penerbit laporan keuangan juga wajib menjanjikan laporan perubahan ekuitas. Umumnya terdiri dari yang pertama modal saham, yang kedua laba operasi, yang ketiga dividen, dan yang keempat yaitu berbagai unsur yang terkait langsung dengan ekuitas tersebut. Laporan perubahan ekuitas, laporan yang menunjukkan perubahan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Yang pertama yaitu laba rugi komprehensif untuk periode terkait, yang kedua kontribusi dari pemilik atau penerbitan saham dan distribusi kepada pemilik atau dividen, yang ketiga yaitu rekonsiliasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Laporan posisi keuangan adalah daftar terstruktur yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Bisa dilihat sumber daya perusahaan, ada aset dan asal sumber dana, ada liabilitas atau kewajiban dan ekuitas, modal saham, dan saldo laba atau laba ditahan. Saya akan menjelaskan yaitu aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan kepada perusahaan. Umumnya terdiri dari yaitu aset berwujud, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas, persediaan piutang usaha dan lainnya, dan kas dan setara kas.
Aset lancar yaitu yang pertama diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua yaitu dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu berupa kas atau setara kas yang dipergunakannya tidak dibatasi. Aset tidak lancar yang pertama yaitu diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu lebih dari siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua yaitu dimiliki untuk tidak diperdagangkan. Yang ketiga dimiliki untuk tujuan jangka panjang dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Ada liabilitas atau kewajiban, yaitu kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari kewajiban saat ini suatu perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa kepada perusahaan lain di masa mendatang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian yang lalu. Penyelesaian kewajiban melalui yang pertama pembayaran kas, yang kedua penyerahan aset lain, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, yang kelima konversi kewajiban menjadi ekuitas. Liabilitas jangka pendek yaitu yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua yaitu jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Yang terakhir ada ekuitas adalah kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari kewajiban saat ini suatu perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa kepada perusahaan lain di masa mendatang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian yang lalu. Penyelesaian kewajiban melalui yang pertama pembayaran kas, yang kedua penyerahan aset lain, yang ketiga pemberian jasa, yang keempat penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, yang kelima yaitu konversi kewajiban menjadi ekuitas. Salah satu tujuan dasar pelaporan keuangan adalah menilai jumlah dan ketidakpastian arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Tujuan utama laporan arus kas untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas perubahan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama operasi, arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Yang kedua investasi, arus kas masuk dan arus kas keluar dari aset tidak lancar. Yang ketiga pembiayaan, arus kas masuk dan arus kas keluar dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Laporan ini membantu pengguna mengevaluasi ekuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan yang perlu diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan suatu entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan yang berbagi informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Penyajian kebijakan akuntansi yang pertama dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuntungan. Yang kedua, kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar. Integritas akuntan, integritas kualitas yang melekat pada seseorang berkaitan dengan konsistensi dalam hal tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Objektivitas berkaitan dengan ketidakberpihakan dan kemauan untuk menyajikan informasi keuangan dengan jujur. Contoh laporan keuangan sederhana yang pertama laporan laba atau rugi. Di bawah ini terdapat laporan laba atau rugi dari PT Jaya Purnama pada periode kuartal 1 Januari sampai 30 April 2021. Terdapat perbandingan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan di akhir kuartal April dengan kuartal sebelumnya. Pada kuartal Desember 2020, perusahaan diketahui mengalami kerugian sebesar 13 juta, akan tetapi pada akhir kuartal April 2021, keuntungan meningkat berkali lipat menjadi 300,6 juta. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Setelah membuat laporan laba atau rugi, selanjutnya yang perlu dibuat adalah laporan perubahan modal. Laporan ini bertujuan menunjukkan berapa modal awal perusahaan di kuartal ini, karena pada kuartal sebelumnya PT Jaya Purnama mengalami rugi, maka modalnya dikurangkan keuntungan kuartal ini. Penambahan modal sebesar 287,2 juta.
Yang ketiga yaitu laporan neraca keuangan. Laporan neraca memiliki 3 bagian pelaporan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Jumlah total aset wajib sama persis dengan jumlah total kewajiban ekuitas sebesar 558,3 juta. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas posisi kas tanggal 31 Desember 2020 yaitu 13 juta, dan posisi kas tanggal 30 April 2021 yaitu 200,6 juta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.